Berjumpa lagi dengan saya Edward Rusung di channel Edward Mat. Nah, kali ini kembali video pembelajaran untuk matematika siswa kelas 9 SMP. Bagian dari bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung. Adapun tujuan yang kita ingin capai setelah kalian menonton video ini, yang pertama ialah kalian mampu menentukan jaring-jaring dan unsur-unsur dari tabung. Kemudian yang kedua, kalian mampu menentukan luas permukaan tabung. Yang ketiga, menentukan volume tabung. Kemudian yang keempat, menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan tabung. Untuk itu silakan simak video berikut ini. Untuk mempermudah kalian memahami tentang jaring-jaring tabung, saya menggunakan sebuah benda yang berbentuk tabung. Ini adalah bekas kaleng susu ya. Bisa diperhatikan bahwa tabung ini atau kaleng susu ini memiliki satu sisi yang melengkung ya. Kemudian ada dua sisi yang merupakan lingkaran yang identik, itu adalah tabung. Jadi kalau lingkaran yang selanjutnya, misalnya yang di bawah kita sebut sebagai alas, kemudian yang di atas disebut sebagai tutup, itu tidak kongruen, maka itu bukanlah tabung. Jadi tabung itu terdiri dari dua sisi datar, yaitu yang berbentuk lingkaran yang kongruen atau identik, dan satu sisi yang melengkung. Nah, selanjutnya ini akan disebut sebagai selimut. Untuk lebih mudah mengetahui bentuk-bentuk yang membentuk sebuah tabung, kita lihat saya akan membuat kertas yang bisa menyelimuti tabung atau kaleng susu ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini adalah selimut tabung yang ternyata merupakan persegi panjang. Nah, ini adalah selimut tabung ya. Setelah dibuka, dia ternyata merupakan persegi panjang. Kemudian lingkaran yang menjadi tutup ataupun yang menjadi alas itu identik. Nah, ini kongruen ya. Sama dan ukurannya juga sama, diameternya sama, jari-jarinya sama. Dari praktek yang sudah dilakukan tadi, kita bisa mengetahui bahwa jaring-jaring tabung itu, yang pertama adalah selimut yang berbentuk persegi panjang, dan yang kedua ialah lingkaran. Kita bisa sebut sebagai alas yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah lingkaran tutup. Nah, unsur-unsurnya kita perlu kenali. Pada gambar tabung kita bisa lihat yang ini adalah tingginya, tinggi dari tabung. Selanjutnya ini adalah jari-jari atau R. Ini ada titik pusat juga ya, titik pusat tabung. Kemudian yang di atas ini sama dengan ini ya, ini diameter atau jari-jari dikali 2. Oke, selanjutnya yang kedua, kita akan memahami bagaimana cara menentukan luas permukaan dari sebuah tabung. Luas permukaan tabung ini selanjutnya kita akan sebut sebagai luas tabung. Artinya kalau sudah disebut sebagai luas tabung, yang dimaksud adalah luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung ini adalah jumlah dari luas seluruh jaring-jaring pembentuk tabung itu. Yang demikian, luas tabung adalah luas dua lingkaran yang sama ditambah dengan luas selimut. Nah, luas dua lingkaran yang sama berarti 2 kali rumus luas lingkaran adalah VF pangkat 2.
selanjutnya ditambah dengan luas selimut. Nah, kita akan kaji khusus luas selimut ini. Luas selimut tabung. Nah, sudah diketahui tadi bahwa ternyata selimut tabung itu merupakan persegi panjang. Kalau dia persegi panjang berarti untuk menentukan luas selimut tabung kita menggunakan rumus panjang kali lebar seperti luas persegi panjang. Selanjutnya kita perhatikan jadi ini awalnya selimut tabung. Perhatikan ini adalah keliling lingkaran ya. Selanjutnya setelah dibuka menjadi bentuk persegi panjang. Nah, ini yang menjadi panjang. Ini menjadi sisi panjangnya, kemudian ini sisi lebarnya. Nah, kalau demikian, maka panjang dari persegi panjang itu tidak lain dan tidak bukan merupakan keliling dari tabung atau keliling dari lingkaran alas atau lingkaran tutup. Itu tidak ada bedanya. Kalau demikian, untuk panjangnya didapat dari rumus keliling lingkaran. Atau saya tulis keliling lingkaran dikali dengan lebarnya. Nah, lebar persegi panjang ini merupakan tinggi dari tabung. Nah, ini adalah tinggi tabung. Selanjutnya kita masukkan rumus luas lingkaran, yaitu 2VR atau V kali D, kemudian dikali dengan tinggi tabung, kita simbolkan T. Ini sama dengan 2VRT. Nah, rumus luas selimut tabung ini perlu diingat juga ya, terkadang dalam soal yang ditanyakan atau yang akan digunakan hanyalah rumus luas selimut tabung. Nah, setelah luas selimut didapatkan, kita tinggal masukkan kembali di sini. Berarti sama dengan 2VR kali T. Nah, kita perhatikan ini menjadi 2VR pangkat 2, boleh saya tulis kali R lagi, ditambah dengan 2VR kali T. Nah, kita melihat unsur yang sama, yaitu 2VR ya. Jadi kita bisa distribusi 2VR dikali R tambah T. Nah, kita sudah dapatkan rumus luas permukaan tabung. Selanjutnya kita bahas untuk volume tabung. Nah, yang perlu diingat untuk menentukan volume tabung ialah rumus atau aturan secara umum untuk isi atau volume dari sebuah bangun ruang, yaitu luas alas dikali dengan tinggi bangun ruang tersebut. Nah, ini sama halnya dengan tabung. Jadi rumus itu berlaku untuk setiap bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang identik atau kongruen. Misalnya tabung, kubus, balok, dan lain sebagainya yang mana alas dan tutupnya itu sama atau identik. Berbeda dengan kerucut atau dengan limas. Nah, kita perhatikan volume tabung itu berarti sama ya, luas alas dikali dengan tinggi tabung. Luas alasnya berbentuk lingkaran ya. Alasnya berbentuk lingkaran berarti kita kembali ke rumus luas lingkaran, yaitu VR pangkat 2 dikali dengan tinggi tabung, kita simbolkan saja T, sehingga kita temukan rumus volume tabung, yaitu VR kuadrat T. Oke, luas permukaan tabung dan volume tabung kita sudah temukan rumus untuk menentukannya. Selanjutnya kita bahas contoh-contoh soal. Yang pertama, tentukan luas dan volume tabung seperti pada gambar. Pada gambar kita bisa perhatikan bahwa tinggi tabung itu adalah 12 cm. Selanjutnya jari-jarinya
7 cm. Nah, yang ditanyakan luas permukaan dan volume tabung. Oke, kita jawab. Saya pisahkan A dan B ya. Untuk A, L ini sudah diketahui luas permukaan tabung. Nah, kita masih ingat rumusnya tadi. T 2VR kali R ditambah T. Masukkan 2 kali V, kita gunakan 22/7. Selanjutnya R 7, kemudian dikali dengan 7 ditambah 12. Ini kita sederhanakan dulu sehingga sisa 2 kali 22 menjadi 44 dikali yang dalam kurung 7 tambah 12 itu sama dengan 19. 44 kali 19 itu sama dengan 836 cm pangkat 2. Nah, perhatikan kita gunakan satuan cm pangkat 2 atau satuan luas pada umumnya. Kemudian bagian B, volume. Volume itu ingat saja luas alas kali tinggi. Alasnya adalah lingkaran, berarti VR kuadrat dikali dengan tinggi tabung. V kita gunakan 22/7 dikali dengan R kuadrat, berarti 7 pangkat 2 dikali dengan tinggi tabung yaitu 12. Nah, kalau mau dijabarkan kita bisa seperti ini ya. 7 pangkat 2 saya bikin jadi 7 kali 7 supaya ini disederhanakan nanti, kemudian dikali 12. Selanjutnya 22 kali 7 kali 12 1848 cm kubik atau cm pangkat 3, seperti satuan volume pada umumnya. Kemudian nomor 2, diketahui sebuah tabung memiliki luas selimut 314 cm kuadrat. Jika tinggi tabung 10 cm dan V sama dengan 3,14, tentukanlah jari-jari dari tabung tersebut. Oke, nomor 2 yang diketahui itu pertama luas selimut. Luas selimutnya sama dengan 314. Setelah itu diketahui tinggi tabung sama dengan 10 cm dan yang ditanyakan ialah berapa jari-jarinya. Alternatif penyelesaiannya itu kita tulis saja aturan untuk menentukan luas selimut tadi. Ingat ya, keliling lingkaran dikali dengan tinggi, berarti ini 2VR kali T. Luas selimut sudah dapatkan, kita masukkan nilainya 314 sama dengan 2 kali V. V kita gunakan 3,14 dikali dengan R. Dalam hal ini R belum diketahui, yang dicari. Kemudian T sama dengan 10. 314 sama dengan, ini bisa dikalikan ya, 2 kali 3,14 6,28 dikali 10. Oke, dikali dengan R. Selanjutnya 314 sama dengan 6,28 kali 10 ini 62,8. Kalau begitu R sama dengan 314 dibagi dengan 62,8 sama dengan 5 cm. Kemudian yang ketiga, hitunglah tinggi tabung seperti pada gambar. Nomor 3 yang diketahui ialah volume. Volume dari tabung sama dengan 224 V meter pangkat 3. Kemudian diameternya 8 ya. 8 meter. Yang ditanyakan adalah tingginya.
kita selesaikan sama seperti tadi ya. Jadi ini bukan volume mintanya, volume sudah diketahui. Kita tulis saja rumus volume, yaitu VR pangkat 2 kali T. Kemudian kita masukkan nilai yang sudah diketahui. Volumenya 224 V. Setelah itu V dikali R kuadrat. Karena diameternya 8, maka jari-jarinya 4. Nah, bagi duanya ya. Selanjutnya kita masukkan 4 pangkat 2 dikali dengan T yang masih ditanyakan. Oke, jadi 224 V sama dengan 4 pangkat 2 ini 16, berarti 16 V kali T. Kalau begitu T sama dengan 224 V dibagi dengan 16 V. Nah, V nya habis. 224 bagi 16 itu sama dengan 14. Kita dapatkan tinggi dari tabung ialah 14 meter. Nomor 4 masih sama dengan nomor 3 tadi, yang ditanyakan adalah tinggi tabung, tapi kali ini yang diketahui ialah luas permukaannya. Jadi ini indikatornya adalah menentukan tinggi tabung yang luas permukaannya sudah diketahui. Kita jawab nomor 4. Kita langsung kaji yang diketahui, yaitu luas permukaannya sama dengan 120 V cm persegi. Kemudian jari-jari dari tabung ialah 5 cm. Yang ditanyakan berapakah tinggi tabung. Oke, penyelesaiannya kita tulis rumus luas permukaan. L sama dengan 2 kali VR dikali R tambah T. Luas permukaannya 120 V sama dengan 2 kali V dikali dengan R 5, kemudian dikali dengan R tambah T, yaitu 5 tambah T. Ya, ingat ini T yang ditanyakan. Selanjutnya ini menjadi 120 V sama dengan 2 V kali 5 itu 10 V sama dengan 5 tambah T. Selanjutnya 120 V, nah 10 V saya pindahkan ya jadi penyebut. Di ros kanan sisa 5 tambah T. Kemudian 120 V bagi 10 V, ini V nya habis, sehingga 120 bagi 10 itu 12 sama dengan 5 tambah T. Kalau begitu T sama dengan 12 dikurang 5 sama dengan 7 cm. Nomor 5 ini masalah kontekstual yang berkaitan dengan tabung, khususnya dengan volume tabung ya. Terdapat suatu tandon yang berbentuk tabung dengan jari-jari 50 cm dan tinggi 2 meter. Tandon tersebut berisi air sebanyak 3/4 dari volume total. Kemudian terdapat lubang kecil di dasar tandon tersebut yang menyebabkan air mengalir keluar dengan kecepatan 50 cm/3 per detik. Air pada tandon tersebut akan habis setelah berapa detik? Kita asumsi V sama dengan 3,14. Kita kaji dulu apa yang diketahui. Yang pertama, jari-jari dari tandon itu 50 cm. Kemudian tingginya adalah 2 meter. Kita rubah dulu ke satuan cm ya. Jadi 200 cm. Selanjutnya isi tandon itu hanya 3/4-nya. 3/4 dari volume total. Kecepatan air keluar itu sama dengan 50 cm/3 per detiknya. Ya, kasusnya mudah dipahami ya. Jadi ada tandon bocor, kemudian ada kecepatan airnya keluar setiap detiknya itu 50 cm/3.
Kemudian yang ditanyakan ialah berapa lama hingga air dari tandon itu habis total. Alternatif penyelesaiannya kita bisa langsung menggunakan aturan kecepatan, yaitu kecepatan dalam hal ini volume atau berapa isi yang keluar per detiknya. Jadi kecepatan itu dalam hal ini air keluar ya, pada dasarnya merupakan volume atau isi, dalam hal ini isi tandonnya. Kita kontekstual saja, isi tandon dibagi dengan waktu. Karena waktu yang ditanyakan, maka ini kita kali silang saja ya, pindahkan tempat saja. Berarti isi tandon dibagi dengan kecepatannya berapa. Oke, kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. Isi tandon merupakan 3/4 dari volume totalnya. Berarti 3/4 dikali dengan volume total. Volumenya itu VR pangkat 2 kali T ya, kita lihat ya, volume itu VR pangkat 2 kali T, berarti V nya 3,14, R kuadrat berarti 50 pangkat 2 dikali dengan tinggi 200, kemudian dibagi dengan 50. Oke, kita selesaikan ya. Yang mudah untuk selesaikan ini 200 dibagi 4 ini menjadi 50 ya. Ketika 200 bagi 4 itu jadi 50, kemudian 50 kita bagi dengan 50 habis. Berarti yang tersisa ialah 3 kali 3,14 dikali dengan 50 pangkat 2. 50 pangkat 2 itu sama dengan 2500. Jadi ini sama dengan 23.550 detik. Oke, jadi 5 contoh soal sudah dibahas, dan demikian sekianlah video kali ini. Kiranya video ini bermanfaat untuk kalian semua, terlebih khusus untuk siswa-siswi kelas 9 SMP yang sedang belajar mengenderong sisi lengkung, khususnya materi tabung.